Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang telah kita bahas pada pekan yang lalu tentang salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah adalah aktivitas terpenting di dalam aktivitas kemasjidan. Maka yang wajib diprioritaskan, diutamakan, diupayakan betul untuk dihadirkan, dilaksanakan sebaik mungkin dari semua aktivitas kemasjidan tentu salat berjamaah. Dan faktor terpenting pemegang sah dan tidaknya salat berjamaah adalah imam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, telah kita bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang layak untuk mengimami sebuah jamaah adalah orang terbaik di antara mereka dalam jamaah tersebut. Baru kemudian yang berilmu, baru kemudian faktor usia, baru kemudian faktor-faktor yang lain. Itu untuk betul-betul menjaga kualitas sholat berjamaah. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ketika kita sudah menetapkan imam terbaik, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka yakinkan faktor-faktor pendukung agar berjalannya salat berjamaah dari takbiratul ihram sampai tuntas itu betul-betul terjaga. Bagaimana cara menjaganya? Menjadikan saf yang berada di belakang imam, atau secara umum saf yang pertama itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didiskusikan dan dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Fathul Bari, dan kemudian dipertegas oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam An-Nasa'i di dalam pembahasan bab tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau tegaskan bahwa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sebelum salat beliau menyentuh dengan lembut pundak-pundak kami sambil seraya mengatakan istawu, lurus rapatkan, la takhtalifu, jangan sampai renggang, tidak lurus, tidak rapat,
fatakhtalifa bihi qulubukum, maka dengan itu bisa saja menjadi faktor bercerai-berainya, berkonfliknya hati-hati dan jiwa kalian. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, liyalini, maka hendaknya yang ada di dekatku. Itu berarti tepat di belakang Nabi, di samping, kanan kiri, siapapun yang di belakang Nabi, atau secara umum saf yang pertama. Liyalini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulul ahlami minkum wan nuha, orang-orang yang sudah balik dan memiliki ilmu. Baru setelah itu yang di bawah mereka, di bawah mereka, di bawah mereka, begitu selanjutnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Imam An-Nawawi tentang pembahasan ini langsung menyebutkan bahwa maka hendaklah orang-orang yang berada di saf pertama di belakang imam, mereka adalah benar-benar orang, ya istilahnya tentu orang yang kedua setelah imam, yang memahami betul sunnah-sunnah salat berjamaah, yang bisa mengingatkan di saat kemudian imam terlepas satu ayat, lompat satu ayat, atau mungkin lalai, yang sesekali kemudian dalam kondisi tertentu bisa menggantikan posisi imam. Karena bisa saja imam batal, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bisa saja imam kemudian ditakdirkan kematiannya saat mengimami. Maka yang berada di belakang imam adalah ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang balik dan memiliki kompetensi ilmu tentang syariat, lebih khusus sunnah salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada satu hadis dari Abbad bin Qais, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih tentang satu peristiwa bahwa kata Abbad bin Qais, saat itu aku berdiri di saf yang pertama belakang imam, tapi kemudian ada yang menarikku ke belakang, sehingga kemudian karena kesalnya aku yang kepingin sholat di saf paling depan tapi dipindah ke belakang, membuat aku tidak bisa memahami sholatku. Jadi Abbad bin Qais merasa betul, ya mungkin ya karena kepingin mendapatkan fadilah salat berjamaah di saf yang pertama, ternyata dipindah. Maka salatnya Abbad bin Qais saat setelah ditarik dan dipindah dari tempat yang dia inginkan, dia sampai mengatakan, aku sampai tidak bisa memahami salatku, ya saking kesalnya. Siapa yang menarik beliau, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Yang menarik dan memindahkan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya disebutkan di saat diturunkan surat Al-Bayyinah, yang langsung dapat salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan salamku wahai Muhammad kepada siapa beliau? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Siapa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tentu ini sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengajar Al-Qur'an para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka karena benar-benar ingin mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dekatku liyalini ulul ahlami minkum wan nuha, maka Ubay bin Ka'ab sampai tega memindahkan orang-orang yang ada di belakang imam untuk bergeser agar kemudian orang-orang terbaik seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berada tepat di sekitaran imam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika melihat Abbad bin Qais kok terlihat kesal, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, jangan engkau susahkan dirimu dengan kekesalanmu.
Karena seperti inilah yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka bagian dari sunnah yang betul-betul dibawa, ditegakkan betul oleh para sahabat adalah hadirkan imam terbaik dan hadirkan orang-orang terbaik yang berada di saf yang pertama di belakang imam agar kemudian menjaga, mengawasi dan kemudian mengantarkan betul agar kemudian sholat berjamaah ini datang dengan begitu berkualitas. Bisa kita perhatikan Bapak Ibu, ketika live streaming atau kegiatan yang bisa kemudian kita akses ya lewat YouTube, bagaimana kondisi sholat berjamaah di Masjidil Haram. Maka yang mengimami misalkan Syekh Al-Mu'akkili, maka di belakang beliau ya imam-imam yang lain, Syekh Balela, Syekh Sudes. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sehingga sesekali ketika Imam Masjidil Haram mengucapkan sesuatu yang tertinggal satu kata saja, satu kata lepas Bapak Ibu, di satu ayat yang bisa saja banyak ayat-ayat yang mirip, itu Syekh Sudes langsung mengingatkan di belakang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kembali dengan sebuah kesemangatan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan imam terbaik hadirkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan orang-orang yang berada di sekitarku, itu berarti di sekitar imam salat berjamaah adalah ulul ahlam wan nuha, orang-orang balik dan kemudian benar-benar memiliki kompetensi ilmu dalam menjaga jalannya salat berjamaah dengan kualitas. Semoga bermanfaat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.